Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara kajian Tajwid Al-Quran bersama Yayasan Amal Qurani Barokah. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai pecinta Al-Quran, sebagai sahibul Quran, sebagai sahabat Al-Quran yang mudah-mudahan kita layak mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya share dulu ya. Kita akan bahas tentang muqaddimah ilmu tajwid. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makharijul huruf, kemudian hukum-hukum tajwid yang berikutnya, kita dahului dulu dengan muqaddimah ilmu tajwid. Muqaddimah ilmu tajwid. Yang pertama tentang pengertian ilmu tajwid. Baik, sebelumnya sudah pernah disinggung tentang pengertian ilmu tajwid. Tidak mengapa kita ulang kembali untuk mereview. Tajwid secara bahasa tahsin, memperbaiki. Ya, jadi kalau misalkan kita dengar kata-kata tahsin, maka tahsinnya tajwid, tajwid ya tahsin ya, memperbaiki. Nah, secara istilah, maka salah satu makna secara istilah yang bisa kita pakai adalah yaitu membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaan. Jadi tajwid itu dari pengertian istilah, yang pertama, tajwid mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari tempat keluarnya. Ada 5 tempat secara umum, ya, makharijul huruf. Tenggorokan, kemudian rongga mulut, rongga tenggorokan terbuka, kemudian tenggorokan, kemudian lisan ya atau lidah, kedua bibir dan rongga hidung. Nanti ada 17 tempat secara detailnya yang akan kita pelajari ya dari makharijul huruf. Kemudian memenuhi sifat-sifat huruf. Nanti sifat huruf ini ada yang lazimah, ada yang ghairu lazimah. Ada sifat huruf yang senantiasa melekat kepada huruf tersebut. Ada sifat-sifat huruf yang dia datang kemudian setelah bertemu dengan huruf yang lain. Kemudian yang ketiga, tajwid itu mencakup memperhatikan hukum-hukum bacaan. Ya, ketika huruf satu bertemu dengan huruf yang lain. Nanti kita akan kenal ya, yang nun sukun tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan dibacanya jelas, idhar, kemudian nanti ada idgham, ada ikhfa, iklab, dan seterusnya. Nah, jadi tajwid ini mencakup 3 bagian ya, teman-teman sekalian. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya, jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya, kemudian disertai dengan sifat-sifat hurufnya ya. Dan yang ketiga juga memperhatikan hukum-hukum bacaan. Yang kedua ya. Yang kedua, hukum ilmu tajwid maksudnya adalah hukum
mempelajari atau mempraktekkan ilmu tajwid. Baik, hukum ilmu tajwid dalam hal praktiknya itu adalah fardu ain. Kewajiban setiap kita sebagai muslim muslimah ketika baca Al-Quran, ketika praktik baca Al-Quran, maka wajib dengan hukum tajwid. Panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, kemudian mana yang dengung, mana yang dipantulkan, qalqalah, ya, dan seterusnya, maka kita wajib. Adapun secara teori, ya, menguasai teori itu sifatnya atau hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mewakili satu kaum, ya, di antara kaum muslimin sudah ada yang mempelajari, maka itu sudah terlepas kewajibannya, ya, kewajiban bersama, kewajiban secara berjamaah. Kalau fardu ain setiap kita wajib, ya, ketika baca Al-Quran pakai tajwid, makharijul hurufnya, sifatnya, kemudian panjang pendeknya, dengungnya. Nah, kalau untuk menguasai teorinya itu sifatnya fardu kifayah. Ketika sudah ada yang wakili, maka sudah terbebas kewajiban tersebut. Mengapa fardu ain secara praktek? Cukup satu dalil yang kembali kita ingat lagi, ya, dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkan Quran dengan setartil-tartilnya. Ini barangkali makna yang bisa kita pakai, ya. Sebahagian para pakar ilmu tajwid, ya, kita para kiai kita di Indonesia ini juga memakai terjemahan pemahaman seperti ini. Tartilkan Quran dengan setartil-tartilnya. Maksudnya baca Quran dengan setartil-tartilnya. Kita sudah bahas tartil itu apa, ya. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf dan juga tahu tentang kaidah wakaf. Kemudian hukum menguasai teori tajwid fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Baik, sebagai contoh, ya, sebagai contoh ini ada ayat. Kemudian ada seseorang yang baca ayat ini, misalkan contoh, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya, bacanya sudah bagus, panjang pendeknya bagus, dengungnya bagus. Kemudian ketika ditanya, ini namanya apa? Nggak tahu, Ustadz. Tapi bacanya dengung seperti tadi. Kemudian ini namanya apa nih? Kafaru, panjang. Nggak tahu, Ustadz. Tapi saya tahu bacanya panjang seperti itu. Sawaun, apa nih namanya? Tajwidnya nggak tahu, Ustadz. Tapi saya tahu panjangnya 4 atau 5 harokat misalkan. Kemudian juga dar tahum, kenapa kok dengung, apa nama hukumnya? Saya nggak tahu, Ustadz, misalkan. Nah, ketika seseorang sudah bacanya bagus, ya, sesuai dengan tajwid, tapi nggak tahu hukum tajwidnya, nggak tahu nama teorinya apa, itu sudah cukup. Itu yang dikatakan fardu ain. Artinya memang yang kita kejar adalah kita baca Al-Quran secara praktek itu sudah betul, ya, makhorijul hurufnya, kemudian hukum-hukum bacaannya, sifatnya itu sudah betul. Nah, itu sudah cukup, ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita baca Al-Quran belum tahu nama hukum tajwidnya, itu nggak mengapa. Yang penting kita kejar adalah memang tadi bagaimana secara praktek kita bisa bacanya benar, gitu, ya. Oleh karena itu jangan dibalik, ya, jangan dibalik kita ngejar penguasaan teorinya, hafal nama teorinya, tapi ketika bacanya, mohon maaf, ya, kita masih kurang pas. Nah, ini nanti terbalik. Jadi yang kita kejar adalah secara praktek betul bacaannya. Nanti kalau teorinya sambil jalan atau belakangan nggak apa-apa. Nah, bagaimana dengan pengajar Al-Quran, ya? Walaupun hukum menguasai teori tajwid itu secara hukumnya fardu kifayah, ya, artinya kalau sudah ada yang mewakili, sudah ada yang mempelajari, sudah cukup terbebas dari kewajiban untuk menguasai teori tajwid itu, ya.
Lalu dengan pengajar Al-Quran bagaimana ya? Kita ini mungkin sebagian sudah mengajarkan Al-Quran. Maka tentu untuk menaikkan apa namanya nilai kita sebagai pengajar Al-Quran ya, kita harus juga bisa menguasai ilmu ilmu teori tajwidnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang memang pengajar Al-Quran, ya sudah mulai bagaimana bisa memahami, ya, menguasai teori tajwidnya. Ya, jadi misalkan nanti kita ditanya, kita tahu innal ladina, ladina apa nih? Ini lamnya lam apa gitu kan? Lam syamsiah misalkan, atau alladzina nih apa namanya hukumnya mat asli. Oh nih, oh ini mat wajib. Kenapa mat wajib? Misalkan kita tahu alasannya. Aang dar tahumnya apa? Kenapa dibaca dengung? Ya, kita pengajar Al-Quran tahu ya untuk menaikkan tingkatan apa namanya tingkatan pengetahuan kita dan juga agar kemudian murid-murid kita yang kita ajarkan juga mendapatkan kepuasan. Pasti nanti ketika sedang mengajarkan akan terjadi dialog pertanyaan ya. Jangan sampai nanti kita sebagai pengajar Al-Quran kemudian ditanya belum tahu. Jadi untuk pengajar Al-Quran barangkali ya harus harus. Nah, atau adapun secara umum ya secara umum walaupun kita nanti secara praktek sudah tepat, sudah benar, sudah bagus, maka tidak atau terlepas kewajiban kita untuk memahami secara detail pemahaman teori tajwidnya. Tapi kalau pengajar Al-Quran sebaiknya terus belajar ya agar kemudian antara kemampuan membaca dan juga kemampuan teoritisnya juga dikuasai. Baik ya, jadi hukum tajwid sekali lagi secara praktek itu adalah fardu ain, wajib bagi kita membacanya dengan tajwid. Adapun teoritisnya, teori tajwidnya itu fardu kifayah. Tapi kalau untuk pengajar Al-Quran, sebaiknya juga belajar terus mendalami teori tajwidnya agar kemudian kemampuannya meningkat. Baik, hal yang ketiga dalam mukadimah ini adalah tentang keutamaan ilmu tajwid. Apa sih keutamaan kita mempelajari ilmu tajwid? Yang pertama akan mendapatkan sakinah dan rahmat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul wa majtama'a qaumun fi baitin, satu kaum di salah satu rumah Allah min buyutillah. Ya, tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah ya. Yatluna kitaballah, bisa di masjid nanti ya, bisa di masjid, bisa di tempat-tempat lainnya, juga termasuk mudah-mudahan kita ini walaupun lewat Zoom ya termasuk berkumpul di salah satu ya ruang-ruangnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, ya, mempelajari kitab Allah Al-Qur'an, kemudian wa yatadarasunahu bainahum ya. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka. Ya, illa nazalat, melainkan akan turun alaihimus sakinah, kepada mereka as-sakinah, ya, ketenangan. Jadi yang pertama nanti akan dapat ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah. Kemudian diliputi malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebutkan satu persatu nama mereka yang hadir di majelis tersebut ya di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari Al-Qur'an termasuk mempelajari cara bacanya, insya Allah akan mendapatkan as-sakinah, rahmat, kemudian diliputi malaikat, dan juga Allah sebut satu persatu nama kita di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, yang kedua, sekali lagi kami menyampaikan tentang hadis ini sudah tenar banget ya, sudah terkenal banget ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Mendapatkan predikat terbaik menurut Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Termasuk sekali lagi mengajarkan tentang cara bacanya, belajar tentang cara bacanya. Kemudian apalagi keutamaan kita mempelajari tajwid, mendapatkan derajat yang tinggi. Ini hadis juga, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an, kemudian dia mahir membacanya ya dengan kaidah tajwidnya, apalagi dengan pemahamannya, maka ia bersama para malaikat yang mulia lagi taat
Jadi derajatnya akan naik, Masya Allah. Nah, setidaknya ada 3 ini ya yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tajwid, mendapatkan sakinah dan rahmat, mendapatkan predikat terbaik dari Rasulullah SAW, dan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang berikutnya, lalu apa sih tujuan kita mempelajari ilmu tajwid? Ya, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah yaitu menjaga lidah kita agar tidak salah ketika membaca Al-Qur'an, ya. Jadi hanya satu nih, kita mempelajari ilmu tajwid agar lidah kita ini tidak salah lagi ketika membaca Al-Qur'an. Baik, ini mukadimah singkat tentang ilmu tajwid sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Baik, saya akan share lagi materi berikutnya.